Leo. Isi yang di depan, di depan. Dan semakin perwakilan dari adat besar Sematung Atulan. Kalau ini Pak, Dewan Adat Dayak Agama. Ya, Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Agama ya. Ini ketua Pak ya. Wakil Ketua Adat Wilayah Subuku Pak ya. Kali ini Pak, Ketua Dewan. Oke, ini tidak asing lagi. Dan ini perwakilan dari kecamatan. Ini Bapak Kepala Desa kawan saya. Ini perwakilan Polsek dari Subuku Tujuh saya Pak. Ini ya, Ketua Lembaga Adat Dayak Kabupaten Nunukan. Dan ini Ketua Merah Kabupaten Nunukan, Pulau Nunukan. Ya, yang ini ya, Sekretaris Umum Lembaga Adat Dayak Kabupaten Nunukan. Ya, tepuk tangan dulu dong buat yang hadir di sini, orang yang hebat-hebat luar biasa. Dan untuk memandu acara ini, hadir berjuramin ke suratan basengan ke jubatan harus tapi kan saya tak kau saja sebelum kita memulai acara yang hari ini Ya, bukan berarti saya diminta dan dibicara cerdas dari bapak-bapak yang hadir daripada pagi hari ini. Mungkin bapak-bapak lebih pintar, lebih cerdas daripada saya. Dan saya minta maaf juga ya, kehadiran saya mungkin dari segi pakaian juga yang tidak membawa kehormatan kepada bapak-bapak ya, karena dari kebunnya nampak saya tadi jadi tiba-tiba ya, kondisi keadaan di sana. Jadi sesuai dengan
Topik pokok pembahasan kita pada pagi hari ini adalah upacara adat pengukuhan perwira agama yang sudah Konsei Kecamatan Konsei Kabupaten Nunukan yang akan terselenggara pada pagi hari ini, dan saya akan membawa doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala yang baik, Gembala yang agung, penolong kami yang setia. Pada pagi hari ini kami patut bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami boleh berkumpul di ruangan Balai Desa Kalusegi dalam acara pengukuhan adat Dayak Agama Sudin Onsoi yang akan terselenggara pada hari ini, agar dari awal perhariannya sampai selesainya boleh berjalan dengan baik, kondisif dan terkendali, dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Yang membawa acara Tuhan itu memberkati, baik itu Bapak DPR Provinsi yang menghadiri dalam pertemuan ini pada hari ini. Biarlah kami sejalan, sekata, seia, sependapat, dan tidak bertolak belakang satu dengan lain dari masing-masing lembaga adat besar yang ada di Kecamatan Lubis pada umumnya dan di Kecamatan Sempakung pada umumnya, maupun yang ada dari Kabupaten Nunukan. Biarlah kami dapat dipersatukan dengan pertolongan dan pimpinan, pernyataan dan pembelaan daripada Allah. Terpujilah Tuhan. Kami buka acara kami pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana kesempatan ini kita dapat dipertemukan, mengenal satu dengan yang lain. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari daerah Lubis, Sempakung, dari Nunukan, dengan meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam acara upacara adat pengukuhan yang sudah tertera di depan panggung. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, atas waktu yang diberikan untuk kegiatan pada hari ini. Dan kami juga meminta maaf dari pengurus lembaga adat, dari panitia pelaksana. Mungkin kegiatan ini tidak sempurna, mulai dari segi pelayanan maupun dengan mungkin situasi yang ada mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, yang saya hormati Ketua Dewan Adat Dayak Agama, yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati anggota Dewan Provinsi Kalimantan Utara yang sempat hadir dalam acara pada hari ini, yang kami hormati kepala-kepala adat 6 wilayah yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati Lembaga Adat Dayak Kabupaten Nunukan juga sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa sewilayah Kecamatan Gunung Onsoi, beserta yang kami hormati Ketua Adat Desa sewilayah Kecamatan Gunung Onsoi, yang juga hadir dalam rangka pengukuhan pada siang hari ini. Untuk itu, dalam hal pengukuhan ini saya sedikit menyampaikan
dalam kegiatan-kegiatan adat itu mengenal dengan satu dengan yang lain, entah itu kegiatan-kegiatan di luar yang lainnya. Untuk itu saya menyampaikan juga bahwa dengan adanya kehadiran para tokoh-tokoh ini sebagai koordinasi ketika ada permasalahan-permasalahan untuk mempermudahkan penyelesaian dalam permasalahan, maka kita hadirkan tokoh-tokoh yang ada khusus Kabupaten Nunukan. Kemudian mungkin seperti yang disampaikan Bapak Kades, ya beberapa bulan yang lalu almarhum kawan kami sudah meninggalkan kami, mengingat pelayanan untuk melayani persoalan masyarakat adat kita yang berada di wilayah Kecamatan Kulit Musoy sangat mendesak sekali, sehingga keluarga besar mempunyai suatu inisiatif untuk membuat suatu kegiatan pertemuan untuk berunding berdiskusi siapa yang harus kita wakilkan sesuai dengan berita acara yang sudah dibuat. Kemudian pada waktu itu sudah disepakati bahwa karena namanya adat istiadat, kita harus menghargai yang ketua dari kita, maka kita harus hargai dengan apa yang sudah ditentukan oleh leluhur dan nenek moyang kita. Maka kegiatan ini akan kami tindak lanjuti bersurat untuk mengadakan pengukuhan dan tibalah saat ini kita berada di ruangan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya juga manusia biasa, tidak luput daripada kekurangan. Sekian dan terima kasih.
Ya, ya bentuk lagi barisnya. Bentuk lagi barisnya kayak semula. Ya. Hormat sama-sama ya. Silakan. Ya, untuk apa? Pemukul gongnya jangan lengah dulu ya, masih tetap di tempatnya. Karena kita akan mengundang para orang-orang hebat ini untuk menari. Setuju? Ayo, mari bapak-bapak kami persilakan untuk berdiri ke depan. Kita akan melakukan tarian gong. Kami akan memutarkan tayangan video dari hasil kegiatan apa yang sudah dilakukan pada adat ini dari sejak tahun 2019 sampai saat ini. Kita saksikan bersama-sama. Ya, inilah daripada kegiatan-kegiatan lembaga adat besar yang Gabat Kecamatan Tulilongsoy selama almarhum masih hidup. Inilah rangkaian-rangkaian kegiatan selama ini, baik dari penanganan masalah, baik pun penanganan masalah tata batas wilayah adat, baik pun penanganan masalah masyarakat hukum adat. Inilah sengaja kami tampilkan untuk bisa kita ketahui bersama. Jadi sebagai kenangan juga almarhum, sengaja kami buat ini video sehingga nanti kenang-kenangan ini bisa menjadi ingatan kita. Dan mungkin juga kami memohon maaf apabila selama tutur kata beliau masih hidup tidak berkenan, mungkin
saya sendiri mewakili keluarga besar dan berbagai adat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dengan adanya pengukuhan kepala adat besar yang baru nanti akan kami maksimalkan lagi untuk kegiatan dan program-program yang ke depan demi untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Ini penyelesaian permasalahan antara masyarakat Sebuku dengan Tuli Usoy. Ini permasalahan di Semanggar di BSI. Ada Haji Pangeran, ada beliau almarhum, jadi mungkin harapan kami juga setelah pengukuhan ini kami meminta dengan hormat setelah pengukuhan kami meminta kita untuk berkunjung ke makam almarhum sebagai ucapan memohon restu dari beliau supaya nanti ke depan tidak ada mendapat permasalahan-permasalahan setelah pengukuhan nanti. Jadi kegiatan untuk di Tanjung Selo, di CDN. Jadi juga termasuk penyelesaian masalah ini pengusulan wilayah adat yang saat ini masih proses. Jadi sengaja kami tampilkan di slide ini supaya bisa kita ketahui bersama, dan beberapa desa sudah mengajukan pemetaan wilayah adat di masing-masing desa, dan itu diusul 8 desa yang mengusul, dan saat ini mungkin tanggal 22 nanti akan dieksekusi di Pemda. Ini desa Papua. Taman makam pahlawan, kita ngecek orang kita itu pahlawan kita itu dia Pak Sudol. Ini sama pemetaan wilayah. Baru Pak Guru kemarin itu. Oke, mungkin itu sekilas. Saya kembali ke moderator. Adat bapak-bapak kita sudah tahu apa yang menjadi job kerja mereka, yaitu mengurus persoalan-persoalan yang ada di ruang lingkup desa, di mana mereka disebut sebagai ketua adat desa di sana. Jadi apa yang menjadi persoalan mereka, ya di situ, ya. Kalau terjadi persoalan antara kedua desa, maka itu menjadi tanggung jawab dari ketua-ketua adat desa. Misalnya contoh saya ambil kalung saya dengan setikilan. Jadi ketua adat ini yang meluruskan persoalan itu. Jadi apakah ketua adat itu bapak-bapak mungkin supaya kita mengerti juga, jangan sampai kita
menjadi takut, oh karena ketua adat takut. Sebenarnya ketua adat itu bukan untuk ditakut-takuti. Ketua adat itu fungsinya bagaimana meluruskan yang bengkok. Ya, kalau ada persoalan, fungsi ketua adat itu meluruskan bagaimana persoalan masalah itu bisa menjadi lurus dan menjadi aman dan damai. Tidak ada ketua adat yang ingin memperkeruh suasana. Nah, jadi itu tugas-tugas dari ketua adat bapak-bapak, supaya persoalan di desa di mana dia berada itu selesai. Jikalau di desa itu tidak selesai, maka dari ketua adat ini akan memberikan surat pelimpahan perkara yang nantinya disampaikan kepada kepala adat besar. Dan ini yang nanti menjadi tugas dari Bapak yang akan sebentar kita kukuhkan. Jadi supaya kita tahu alurnya. Jadi jangan nanti langsung lapor kepada kepala adat besar. Jangan. Kita harus lewat dari bawah dulu Bapak-bapak. Ya, dari bawah, dari tangga. Ya, dari bawah langsung ke atas. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi kepala adat besar itu nanti yang akan memanggil seluruh teman-temannya untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi, yang sedang disidangkan. Dan semua itu juga butuh prosedur yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu job-job kerja dari ketua adat dan kepala adat besar. Sesuai dengan keputusan ilau kita, sudah berapa kali ilau, sampai 9 kali kita mengadakan pesta ilau. Kepala adat besar dan ketua adat itu adalah eksekutor kita. Jadi apapun menjadi persoalan, perkara yang menangani masalah hukum adat, itu adalah urusan dari ketua dan kepala adat besar. Jadi dewan adat tidak ada tidak ada ikut di sana bapak-bapak. Jadi jangan nanti sedikit-sedikit dewan adat, karena di seluruh di lumbis dan sembako itu ya sedikit-sedikit dewan adat, mereka lupa fungsi dari kepala adat dan ketua adat. Nah, jadi eksekutor kita yang memutuskan semua perkara itu adalah ketua adat dan kepala adat besar. Lalu Pak, gimana tugasnya dewan adat gimana? Nah, agak sedikit ada sangkut pautnya. Jadi ketika misalnya persoalan itu tidak bisa diselesaikan di tingkat kepala adat besar, dewan adat tidak turun langsung Bapak Ibu. Ya, kepala adat besar, ketua-ketua adat besar meminta kepada dewan adat. Dewan adat di situ diminta hanya untuk memberikan masukan. Dewan adat tidak bisa memutuskan. Jadi kami hanya memberikan pertimbangan, memberikan masukan kepada mereka, dan mereka inilah yang memegang palutak sebagai hakim adat kita. Ya, jadi itu adalah bedanya kita dari yang lain. Dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, perlu saya sampaikan juga bahwa beberapa minggu yang lalu dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, meminta kepada kami dari Dewan Adat untuk meminta 1 orang yang menjadi hakim adat untuk Dayak Agabar, yang pada waktu itu dipanggil oleh profesor, salah satu profesor yang merancang tentang RUHAP, Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sekarang sedang dirancang dan mereka meminta kepada kita untuk menyampaikan hukum apa yang ada di Agabar. Dan kemarin kita utus 1 orang pergi ke Jakarta. Jadi untuk Dayak Agabar kita kirim 1 orang pergi di sana untuk menjelaskan tentang hukum adat kita, yang diakomodir oleh para pakar itu, yang nantinya akan dimasukkan ke RKUHP itu, ya, RKUHP, ya. Nah,